Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah, kita di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih berbincang tentang hiperemesis gravidarum tentunya untuk kesempatan hari ini bersama Dr. Else Gempitasari dan juga Dr. Wenti Arbayeni. Nah, kita kembali ke slides dulu nih ya. Kalau tadi ada Dr. Wenti, langsung ke slidesnya Dr. Else, silakan. Kita lanjutkan ya. Oleh slide. Nah, tadi udah dijelaskan ya sama Dr. Wenti gimana prosesnya terjadi hanya HEG, kenapa pencetusnya dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita gimana sih mendiagnosa seseorang itu adalah hiperemesis gravidarum. Sebenarnya dari keluhannya dengan posisinya yang sedang hamil itu sudah menjadi patokan untuk seorang dokter itu mendiagnosa bahwa ini adalah pasien hiperemesis gravidarum. Kuncinya adalah mual muntah yang memang berlebihan. Kalau kita bedakan dengan morning sickness, mungkin dia hanya di pagi hari atau di waktu tertentu saja, dan di waktu lain dianya bisa beraktivitas seperti biasa ya, tidak ada gangguan sama sekali untuk makan minumnya, hanya di pagi saja mungkin terganggu sedikit seperti Tapi kalau itu. sudah hiper itu Kalau sudah hiperemesis dia bisa pagi, bisa sepanjang hari ya, dan memang benar-benar seperti kayak lemes, sepertinya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya itu. Dan kuncinya lagi dianya biasanya terjadi pada trimester pertama atau awal kehamilan sampai usia 16 minggu. Tetapi untuk yang HEG ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sampai hari H persalinannya. Mungkin, tapi kalau untuk yang di atas 16 minggu mungkin mual muntahnya sedikit mulai berkurang atau lebih ringan dibandingkan masa awal kehamilan. Ini yang mual muntah hebat, terus adanya berat badan turun lebih dari 5% atau bisa lebih lagi ya dari berat badan sebelum hamil. Terus tadi sudah disinggung bahwa di urinnya atau di pipisnya ada keton kalau di pemeriksaan labor, terus terjadinya dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Intinya sama seperti prinsip diare ya, diare seseorang atau mual muntah hebat seseorang yang tidak hamil. Intinya kita menjaga bahwa apa yang dikeluarkan itu bisa dikembalikan secepatnya pada waktu ibu hamil, mencegah terjadinya dehidrasi atau kehilangan elektrolit yang berlebihan. Oke, berat badan turun padahal lagi hamil ya. Iya, Itu dia yang ditakutkan ya. Seharusnya kalau ibu hamil itu kan dianya tuh di badannya nggak dia aja, sudah ada dua. Jadi harusnya tiap bulan harusnya ada penambahan berat badan. Tetapi dengan posisi yang ibu hamilnya ini HEG, terjadilah penurunan berat badan karena intake-nya tadi yang kurang ya. Nah, ini yang pertama pasti dilakukan anamnesis. Yang kedua pemeriksaan penunjang terus USG. Pemeriksaan penunjang ini biasanya nggak bisa jadi patokan juga. Misalnya HEG pasti diperiksa pipisnya, pasti diperiksa darahnya, tergantung dengan situasi pasiennya ya. Kalau pemeriksaan penunjang kuncinya tadi untuk memastikan di HEG atau melihat keton yang di urinnya, terus melihat misalnya ada ketidakseimbangan elektrolitnya, natrium, kalium, itu yang diperiksa. Atau pemeriksaan penunjang lainnya, misalkan kalau ibu hamil dengan HEG ini disertai dengan penyakit komorbid lainnya, entah itu hipertensi, entah itu diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Untuk menyingkirkan kalau HEG-nya ini tidak dicetuskan oleh penyakit yang lain. Ya. Terus USG, ya, ini juga penting untuk melihat keadaan janinnya. Tadi juga disinggung sama Dr. Wenti, kalau HEG ini intake yang kurang, berarti nutrisi ke janinnya juga dikhawatirkan juga kurang. Nanti akan mengganggu proses pertumbuhan dan kembang si calon bayi tadi, ya. Karena di USG itu kan sebenarnya bisa tahu ya bahwa ukuran kepalanya, ukuran perutnya itu pertama sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya sekarang. Misalnya kehamilannya sekarang 8 minggu, kok pas di USG ukuran kepalanya nggak nyampe nih 8 minggu, stuck di 3 minggu atau 4 minggu, atau ketidakseimbangan porsinya ukuran kepala sama badannya, terus diperiksa berat badannya kan bisa dilihat dari USG. Tandanya nutrisi janin itu tercukupi atau tidak dari si ibunya. Barulah nanti
kalau sudah sampai ke fasilitas kesehatan atau di rumah sakit akan diberikan tata laksana umum. Ya, tadi disinggung oleh Dr. Wenti. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah memposisikan pasiennya itu senyaman mungkin, ya. Baru nanti digali apa pencetusnya dari mual muntah yang hebat ini. Karena kalau kita bicara HCG, semua ibu hamil pasti HCG-nya itu mengalami pelonjakan atau kenaikan. Nah, tetapi kenapa pada ibu yang ini terjadi mual muntah yang hebat? Apakah memang ada sensitivitas di dalam tubuhnya yang mengakibatkan HCG-nya yang meningkat dan mual muntahnya juga meningkat, atau ada pencetus lainnya? Nah, termasuklah pemberian multivitamin, asam folat, itu sangat penting ya. Terus anjurkan istirahat yang cukup dan hindari kelelahan. Nah, ini tata laksana khusus, ini untuk sebenarnya Nastuna aja untuk pemirsa TVRI di rumah. Namun hati-hati pada ibu hamil ya, pada ibu hamil, demam aja dianya itu tidak semua obat yang penurun panas bisa diberikan pada ibu hamil. Karena sebenarnya pada ibu hamil itu ada kategori obatnya ya, kategori obat A, B, C, D, X ya. Jadi yang sebenarnya yang paling aman adalah kategori A, paling aman. Kalau yang sudah C, D, apalagi X ini sudah sangat-sangat kontraindikasi. Jadi hati-hati untuk ibu hamil, untuk suami yang siaga terhadap ibu hamilnya, jangan sembarangan memberikan obat, apalagi obat suntik ya. Apalagi biasanya ya para ibu hamil itu datang ke puskesmas itu kan dia mual muntah. Terus dibilangnya lah ibu hamil ini mah misalnya ya. Ternyata pas datang ke puskesmas atau klinik itu di rumah udah macam obat mah yang diminum. Padahal walaupun familiar di telinga kita ada macam-macam obat mah yang kontraindikasi pada ibu hamil. Oh iya, betul. Ya, jadi lebih baik harus hati-hati ya. Iya, lebih baik itu dikonsultasikan ke dokter. Nah, kalau untuk pemberian tata laksana khusus ini balik lagi dengan penjelasan Dr. Wenti itu tergantung dari derajatnya. Ya. Kalau derajat 1 mungkin masih bisa diberikan obat untuk rawat jalan. Kalau udah ke derajat 3, 4 mungkin sudah tidak bisa lagi pemberian oral, harus melalui infus obat-obatannya dan juga nutrisinya juga lewat infus seperti itu. Nah, ini komplikasi artinya akibat dari hiperemesis gravidarum itu kalau tidak ditangani segera atau tidak dikembalikan rehidrasi cairan yang keluar tadi ya. Pertama, penurunan berat badan yang signifikan, jelas ya, karena intake yang kurang. Yang kedua, dehidrasi tadi, terus ketidakseimbangan elektrolit. Ini untuk si ibunya. Kalau kita bicara ke janinnya, yang pertama tentunya tumbuh kembangnya, misalnya berat badan janinnya tidak bertambah, terus bisa terjadi prematuritas, ya, prematuritas karena tadi tidak tercukupi nih nutrisi ibu, apalagi janinnya, bisa terjadi kelahiran yang sebelum waktunya, persalinan sebelum waktunya, sehingga anaknya nanti lahir prematur, ya. Itu komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah, ini sebenarnya edukasi ya, edukasi. Oh ya, sebelum edukasi kita bicara pencegahan. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang hamil trimester awal, pencegahan untuk hiperemesis gravidarum yang pertama ya, kalau misalnya mual muntah harus tahu kondisi senyaman apa ya. Apakah yang seperti disinggung Dr. Wenti, bau-bauan kah, atau makanan kah, atau yang lainnya. Terus yang kedua, harus ada intake yang sering, walaupun sedikit tapi sering, sedikit dan sering, seperti itu ya. Terus yang ketiga, kalau memang mual muntahnya ini dirasakan sudah sepanjang hari mengganggu aktivitas, harus konsulkan ke dokter. Mungkin ada nanti diberikan anti mualnya ya, supaya tidak berkelanjutan ke HEG ini. Itu pencegahan-pencegahan yang penting. Bisa, kalau biasanya kan ibu hamil ini dia hipersalivasi. Hipersalivasi ini berarti air ludah yang ibaratnya itu berlebihan diproduksinya. Itu bisa misalnya pencegahannya itu misalnya makan makanan permen ya, tapi permennya hati-hati juga, yang kadar glukosanya jangan tinggi. Mungkin permen yang rasa-rasa yang alami, kan ada permen jahe seperti itu ya. Itu lebih bagus, lebih baik untuk ibu-ibu hamil. Nah,
edukasinya untuk itu, untuk ibu hamil, ini juga paling sering. Ibu hamil datang, tetapi trimester kedua, ketiga, pas ditanya udah punya buku pink belum, Bu? Iya. Nah, ini penting ya, maksudnya itu dia sangat penting, kegunaannya sangat lengkap informasinya di dalam buku ini. Dan dengan buku pink ini, nanti bisa terpantau kesehatan ibu hamilnya. Ini bisa didapatkan secara gratis, ya, gratis di fasilitas kesehatan terdekat, di puskesmas, di klinik, mungkin di rumah sakit juga bisa diberikan, ya. Yang penting hamil aja syaratnya, bisa dapat buku pink seperti itu ya. Iya, iya. Kalau hamil belum bisa dapat buku pink ya? Benar. Oh, gitu. Oke, karena di dalamnya ini, oke, kita next ya. Nah, ini adalah salah satu lembar ya. Salah satu lembar di dalam buku pink itu ada 10 T dalam ANC. ANC itu adalah antenatal care, adalah perawatan pada ibu hamil seperti itu ya. Nah, pertama kita lihat nih dari atas. Periksa kehamilan itu ada minimalnya. Minimalnya adalah 6 kali. 6 kali sama kehamilan dari awal sampai menuju proses persalinan. 1 kali di trimester pertama. 0 sampai 12 minggu. Ya, berarti kalau 12 minggu, 3 bulan pertama itu minimal sekali aja datang untuk memeriksakan diri. Nah, trimester pertama ini penting juga dilakukan USG. USG ya. Trimester pertama paling penting untuk dilakukannya USG. Nah, USG ini juga bisa didapatkan di puskesmas, apalagi di Kota Bengkulu sudah ada, sudah bisa ya. 2 kali di trimester kedua, di usia 12 minggu sampai 24 minggu, berarti sampai umur 6 bulan ya. Nah, baru di trimester ketiga, 6 bulan sampai 9 bulan ke atas usia kehamilan, itu baru 3 kali, makin banyak, makin dekat ke persalinan, hari H persalinan, harusnya makin perbanyak kunjungan untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, ini yang harus dilakukan pada ibu-ibu hamil pemeriksaannya. Ada 10 T. Yang pertama, timbang berat badan ya. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, menilai status gizi. Terus yang keempat, ukur tinggi fundus. Tinggi fundus artinya tinggi dari kehamilannya itu ya. Yang terus menentukan denyut jantung janinnya, sangat penting ya. Terus screening status tetanusnya, imunisasi tetanusnya ya, atau suntik TT yang familiar. Terus pemberian tablet tambah darah, periksa laboratorium. Periksa laboratorium sangat penting di trimester pertama. Ada namanya itu pemeriksaan HB, hemoglobin. Nah, ini hati-hati juga. Karena dari penelitian juga ternyata ibu hamil kita ini banyak yang anemia, Mas Fahmi. Oh gitu. Nah, jadi harus pemeriksaan HB itu di trimester awal harusnya. Yang kedua, pemeriksaan sifilis, pemeriksaan hepatitis, ya, ini juga sangat penting. Untuk dilakukan ya? Ya, sangat-sangat penting. Baru pemeriksaan tata laksana penanganan khusus, apabila ditemukan masalah akan diberikan rujukan seperti itu ya ke spesialis kandungan. Terus ada konseling ya. Jadi di buku pink ini lengkap, ada gizinya, ada nanti bagaimana untuk menjaga kehamilan, sangat-sangat lengkap. Jadi sangat disayangkan kalau ibu-ibu hamil di rumah tidak memiliki buku pink itu. Oke, baik. Dan harus datang ke puskesmas atau vaskes terdekat. Oke, baik. Nah, Oke. kita akan jeda iklan dulu, dokter. Tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita.